Selanjutnya, dinasti Safaria. Dinasti Safaria merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Safaria meliputi kawasan Sijistan, Iran. Pendiri dinasti ini adalah Yakub Lais As-Sofar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan, Iran. Dinasti Safaria di bawah kepemimpinan Amr ibn Lais berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Pada masa itulah kekuasaan dinasti Safaria mencapai puncaknya. Dinasti ini semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Safaria. Setelah penguasa terakhir dinasti Safaria, Khalaf meninggal, berakhir pula kekuasaan dinasti Safaria di Sijistan. Kemajuan yang dicapai dinasti Safaria. Perkembangan dinasti Safaria mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Amr ibn Lais. Ia berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Kemunduran dan kehancuran dinasti Safaria. Kemunduran dinasti Safaria diawali sejak kepemimpinan Amr ibn Lais sampai pada tahun 393 Hijriah atau 1003 Masehi. Mahmud dari Ghazna menguasai provinsi tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Namun Safaria terus bertahan, dan pada pertempuran Ghaznawiyah Seljuk pada tahun pertengahan abad ke-11, Safaria memperkuat posisinya dan mula-mula berkuasa sebagai bawahan Seljuk, kemudian sebagai bawahan Guriyah, bahkan setelah invasi Mongol dan Timur. Kejadian-kejadian yang begitu kalut dan menyedihkan bagi sebagian besar dunia Islam Timur. Dinasti Safaria hanya berhasil bertahan sampai akhir abad ke-15. Dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah adalah sebuah dinasti Islam yang masa pemerintahannya paling cepat berakhir. Wilayah kekuasaan dinasti Tuluniyah meliputi Mesir dan Suriah. Pendirinya adalah Ahmad ibn Tulun. Dinasti Tuluniyah yang memerintah sampai 38 tahun berakhir ketika dikalahkan oleh pasukan dinasti Abbasiyah dan setelah Khalifah Syaiban ibn Tulun terbunuh. Kemajuan yang dicapai dinasti Tuluniyah. Perkembangan dinasti Tuluniyah mengalami kemajuan antara lain. Pertama, mendirikan bangunan-bangunan megah seperti rumah sakit Fustat, Masjid Ibnu Tulun, dan Istana Khalifah yang kemudian hari menjadi peninggalan sejarah Islam yang sangat bernilai. Kedua, memperbaiki nilometer atau alat pengukur air di Pulau Raufah dekat dengan Kairo, yang sangat membantu dalam meningkatkan hasil produksi pertanian rakyat Mesir. Ketiga, berhasil membawa Mesir pada kemajuan, sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan dari seluruh pelosok dunia Islam. Kemunduran dan kehancuran dinasti Tuluniyah. Dinasti Tulun, masa pemerintahannya cepat berakhir. Situasi memanas itu saat Abu Asyakir al-Jaisi menggantikan ayahnya yang disebabkan oleh peristiwa pembunuhan terhadap pamannya yang bernama Udhar ibnu Ahmad ibnu Tulun, yang dapat memicu perlawanan antara pihaknya dengan para fuqaha dan qadhi, yang pada akhirnya keamiran al-Jaisi dibatalkan. Lalu diangkatlah Abu Musa Harun sebagai amir baru dalam usia 14 tahun. Dengan usia relatif belia tersebut menyebabkan Harun kurang cakap mengendalikan suasana semakin kacau itu. Sementara di Syam, pemberontakan yang dilakukan oleh Qaramidllah juga tidak berhasilkan dipadamkan. Setelah Harun kalah, kepemimpinannya diambil alih oleh Khalifah Syaiban bin Tulun, dan berakhirnya pemerintahan dinasti Tuluniyah di usia 38 tahun karena disebabkan rapuhnya pertahanan dinasti Tuluniyah. Dinasti Aghlabiyah. Pusat pemerintahan dinasti Aghlabiyah terletak di Kairouan, Tunisia. Wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah meliputi Tunisia dan Afrika Utara. Pemimpin pertama dinasti ini adalah Ibrahim bin al-Aghlabi, seorang panglima dari Quraisy. Aghlabiyah berperan dalam mengganti bahasa Latin dengan bahasa Arab, serta menjadikan Islam sebagai agama mayoritas. Dinasti ini berhasil menduduki Sicilia dan sebagian besar Italia Selatan, Sardinia, Korsika, bahkan pesisir Alpen pada abad ke-9. Dinasti Aghlabiyah berakhir setelah ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah
Peninggalan dinasti ini antara lain adalah Masjid Raya Qairawan dan Masjid Raya di Tunis.